Lagi rame nih soal LPG 3 kg. Sampai ada rakyat yang meninggal karena kelelahan ngantri. Para lansia, orang miskin disuruh pergi ke agen distributor untuk beli LPG 3 kg langsung. Yang biasanya ke pengecer. Nah, ini kebijakan yang aneh. Alasannya karena banyak pengoplos yang mengambil manfaat. Alasannya karena bocor ke industri, dibeli oleh yang tidak berhak, harganya lebih tinggi, subsidi tidak tepat sasaran, tapi yang dihukum rakyat. Masa iya harus nunggu masyarakat kisruh dulu, kemudian menganulir kebijakan rezim sendiri daripada memainkan peran sebagai pahlawan di waktu genting? Bisa nggak sih punya menteri itu diawasin bener-bener gitu? Atau emang sengaja seperti ini supaya terlihat seperti pahlawan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Ternak banteng, ternak onta ya, yang selalu menggoreng-goreng ya. Ini terkait gas LPG 3 kg. Jadi Sitorus itu mengatakan yang salah pejabat dan aparat kok yang disiksa rakyat. Aduh, Pak Deddy Sitorus yang terhormat, DPR RI, selama 10 tahun partai Anda berkuasa, Anda kemana aja kok tidak ditindak? Nah, sekarang pemerintah Pak Prabowo Subianto itu menindak, maksud dan tujuannya itu menindak mafia gas ya, mafia suka menimbun gas. Yang tadinya gas 3 kg yang disubsidi oleh pemerintah itu betul-betul dinikmati oleh orang yang tidak mampu. Tetapi faktanya di lapangan gas LPG 3 kg itu dioplos sama mafia gas, dipindahkan ke tabung gas yang besar dan dijual lebih mahal. Nah, itu tujuannya, ingin menindak itu ya. Ini Pak Deddy Sitorus ini 10 tahun pemerintahnya kemana aja kok tidak ditindak. Sekarang keluar-keluar sok membela rakyat ya. Tujuan pemerintahan Pak Prabowo Subianto itu jelas, gimana caranya gas yang disubsidi oleh pemerintah ini bisa betul-betul dinikmati oleh rakyat yang kurang mampu, bukan dinikmati oleh orang-orang yang mampu. Nah, nanti kita tampilkan yang mana salah satu artis tertangkap basah menggunakan gas LPG 3 kg yang seharusnya diperuntukkan untuk rakyat tidak mampu, tapi artis ini memakainya. Dan satu lagi ternak onta ya. Ternak onta ini seolah-olah dan seakan-akan kalau presidennya Anies Baswedan tidak akan terjadi hal yang seperti ini. Aduh, ternak onta, pasukan sakit hati ya. Dan juga yang kejinya lagi, Prabowo ini ingin dibilang seperti pahlawan. Keluar pada saat teriak-teriak menjadi penyelamat. Ini keji sekali. Seperti video selengkapnya langsung aja kita simak videonya berikut ini. Gas, oke gas, antri gasnya oke gas. Bukan cuma tiket konser yang perlu war, gas LPG melon 3 kg juga harus war. Kita harus siap antri berjam-jam cuman buat antri gas LPG sebiji. Bahkan ada yang sampai mengorbankan nyawa. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga almarhum diterima di sisi terbaiknya. Amin. Nah, kalau udah begini, siapa yang harus bertanggung jawab? Lagian kok bisa sekelas menteri dan presiden dari awal tidak ada koordinasi dulu buat menjalankan sebuah kebijakan? Sadar gak sih kalau ini tuh seperti sudah terpola? Sama seperti masalah PPN 12% kemarin. Nunggu kisruh dulu gonjang-ganjing baru beliau muncul sebagai pahlawan. Termasuk di kasus LPG ini. Sufmi Dasko bilang kalau masalah LPG ini bukan arahan dari Pak Prabowo. Padahal kan tidak seperti itu dong cara kerja dalam bernegara. Masa iya harus nunggu masyarakat kisruh dulu, kemudian menganulir kebijakan rezim sendiri daripada memainkan peran sebagai pahlawan di waktu genting? Bisa nggak sih punya menteri itu diawasin bener-bener gitu? Atau emang sengaja seperti ini supaya terlihat seperti pahlawan? Kepada yang kami hormati, Bapak Ibu pemangku kebijakan, please, janganlah main-main sama kebijakan. Karena lagi-lagi rakyat yang harus menjadi korban. Udah mah antri panjang, berdampak ke kesehatan. UMKM yang jualan makanan kan pasti kena efeknya juga. Udah penghasilan sulit, mau bikin dapur ngebul juga sulit. Dah, mau ikut antri juga biar kebagian. Ternak onta. Coba dicek di rumahnya pakai tabung gas apa? 3 kg nggak? Oke gas, makan tulang kagas.
Harusnya yang jadi presiden itu si Abah. Gak bakalan tuh ada kejadian kayak gini langka-langka gas. Salah milihnya sehari, nanggung resikonya 5 tahun ke depan. Ngimpi. Emangnya kalau si Abah yang jadi presiden dijamin gak bakalan ada kejadian kayak gini? Lagian ya, buat yang ngerti-ngerti aja, ini tuh bukan maksud mau mempersusah hidup rakyat jelata. Tapi justru Bapak Presiden kita tuh kasihan sama rakyatnya. Harga gas yang harusnya nggak seberapa itu harganya jadi selangit gara-gara dicubit-cubit. Dari pemerintahnya tuh berapa, masuk ke distributornya jadi berapa, habis itu masuk lagi ke agen jadi berapa, dari agen ke pengecer jadi berapa, dari pengecer ke warung jadi berapa. Berapa coba keterimanya ke elu? Tapi kalau misalkan ke satu distributor aja harganya tuh nggak bakalan semahal itu. Cuman ya itu, kadang-kadang para oknum distributor nakal itu bukannya disalurin ke masyarakat, malah ditimbun. Jadi sebenarnya yang bermasalah itu bukan presidennya, tapi ke bawah-bawahnya. Mindra kayaknya harus rajin-rajin periksa distributornya deh. Takutnya yang bikin ngantri bermeter-meter itu bukan gara-gara gasnya langka, tapi emang dibilang nggak ada. Potongan kemarin ada seorang ibu yang diviralin meninggal gara-gara antri gas melon. Ternyata ini faktanya. Gue lansir dari Detik. Jadi setelah katanya ada berita ibu yang meninggal di Pamulang gara-gara antri gas melon, Kapolsek Pamulang langsung cek ke TKP. Jadi kronologi singkatnya, ibu ini diketahui adalah penjual nasi uduk di daerahnya dan dia berjualan dari jam 5 pagi. Nah, di jam 10 pagi gas ibu ini habis dan dia pergi ke agen penjualan gas LPG di dekat tempat dia berjualan. Sampai agen, ibu ini beli gas LPG tanpa antri sama sekali. Kagetlah semuanya. Akhirnya pihak agen yang jual gas ini dimintai keterangan. Bahkan di toko agen itu ada CCTV-nya dan kasih rekaman CCTV di hari pas ibu itu beli gas tanpa antri sama sekali. Nah, masih gue lansir dari Detik, setelah diselidiki, abis beli gas ibu ini mampir ke rumah tetangganya dulu. Nah, pas mau balik, ibu ini dianterin sama tetangganya pulang ke rumah. Pas sampai rumah, kondisi ibu ini drop dan langsung telepon anaknya buat pulang. Setelah anaknya pulang, ibu ini dibawa ke rumah sakit, ditangani sama dokter, tapi ibu ini dinyatakan MD. Jadi ternyata berita viral tentang ibu di Pamulang yang meninggal karena antri gas LPG itu sama sekali nggak benar. Dan setelah dicari tahu, pihak yang pertama kali hoax yang selalu digoreng-goreng oleh ternak banteng, ternak onta, ya, kemakan isu hoaxnya media tempe. Kali memberitakan tentang berita bohong ini adalah Tempe. Buat pihak Tempe, tolong banget berita orang meninggal jangan dibocor alusin, ngeri banget media sekarang. Nah, sekarang gue mendengar pendapat kalian di kolom komentar. Ini lagi heboh banget anak-anak Abah Burung Kutul nyuruh gue untuk bahas gas langka. Apa katanya? Oke gas, mam tuh oke gas katanya. Iya belegu, kalaupun Abah lu menjadi presiden, apakah dia bakal datang ke kampung lu untuk ngecer gas? Oke lah kalau begitu kita gas, oke gas. Lu lihat nih, anak-anak Abah Burkut ini Prilly Latukonsina, si paling wanita independen. Nah lu lihat nih si wanita independen ini ya, masa pakai tabung gas melon. Kenapa pembelian tabung gas melon diperketat? Karena ini ya, nggak sesuai dia. Nggak sesuai ya. Tabung gas melon yang harusnya dinikmati oleh rakyat miskin ya, gampang diakses sama orang kaya. Ada semua undang-undangnya sudah jelas ya. Tabung gas melon itu untuk orang miskin. Tapi apa yang terjadi di lapangan lagi? Oknum pengecer juga bermain. Kenapa sekarang beli gas melon harus pakai KTP dan juga diminta untuk beli langsung ke pangkalan resmi supaya nggak bermain mereka? Ini salah satunya orang kaya yang memakan hak rakyat miskin. Tapi memang pemerintah ini, pejabat-pejabat ini dibayar tinggi-tinggi tapi tolong nggak dipikirin dia itu. Kalau permintaan tinggi, pangkalan juga sedikit, ya semakin langka lah. Lagi rame nih soal LPG 3 kg. Sampai ada rakyat yang meninggal karena kelelahan ngantri. Para lansia. Ini juga kemakan media tempe. Orang miskin disuruh pergi ke agen distributor untuk beli LPG 3 kg langsung. Yang biasanya ke pengecer. Nah, ini kebijakan yang aneh. Alasannya karena banyak pengoplos yang mengambil manfaat. Alasannya karena bocor ke industri, dibeli oleh yang tidak berhak, harganya lebih tinggi, subsidi tidak tepat sasaran, tapi yang dihukum rakyat. Pernyataan soal yang dihukum rakyat itu adalah kegagalan berpikir. Justru di era Prabowo hal ini mau diberesin untuk memperjuangkan hak-hak rakyat pastinya. Bukan cuma komentar, menggiring opini, didudukkan pemerintah, dan omong-omong doang. Tonton sampai habis. Isu gas LPG 3 kg jadi sorotan tajam nih. Di Sukabumi, Bogor, sampai Cianjur, polisi berhasil membongkar praktek pengoplosan gas yang merugikan rakyat kecil. Dengerin ya.
Modusnya nih, subsidi gas untuk masyarakat, malah ditimbun dong untuk dijual mahal kepada restoran, hotel, dan berbagai jenis usaha lainnya. Kelangkaan gas pun kadang bukan karena pasokannya yang kurang, tapi ulah mafia dan oknum yang nakal. Mereka menimbun atau mengoplos demi keuntungan pribadi. Gua kasih tahu dulu nih di awal. Perlu kalian semua tahu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti fakta bahwa dengan subsidi harga gas itu seharusnya hanya Rp12.750 karena pemerintah tuh udah kasih subsidi Rp30.000. Nah, Menteri Bahlil mengungkap permasalahan mengenai keberadaan oknum pengecer gas LPG 3 kg yang sudah ada sejak 2023. Ngelihat kasus itu, Menteri Bahlil mulai membenahi distribusinya biar gas tepat sasaran. Oke, kita lanjut. Kenapa gas LPG 3 kg yang katanya gas untuk rakyat, yang katanya juga bersubsidi, seharusnya murah, malah harganya naik terus dong? Maksud gue, subsidi itu harusnya buat nolong rakyat, bukan malah bikin mereka jadi ngos-ngosan. Tapi coba kita lihat sekarang yuk. Kalian ke warung, harga gas 3 kg bisa nembus di Rp25.000. Bahkan ada yang jual sampai Rp35.000. Padahal nih, harga resminya nggak segitu. Jadi pertanyaannya nih, siapa sih yang bikin gas mahal? Iya, mafia gas jelasnya. Dan ini tuh bukan istilah dramatis doang bro. Ini tuh fakta dan nyata. Polisi baru aja ngebongkar sindikat mafia LPG 3 kg. Lu pikir kenapa setiap gas langka, restoran, hotel, dan usaha-usaha gede tetap aja adem ayem? Gas mereka tuh selalu ada. Karena banyak dari mereka yang belinya bukan dari jalur normal, tapi tuh dari para mafia gas. Gas yang harusnya buat rakyat nih dioplos dan dipindahin ke tabung yang lebih besar. Gas 3 kg yang bersubsidi untuk rakyat tidak mampu itu dioplos ke tabung gas yang lebih besar ya, dan dijual lebih mahal. Nah, itu tujuannya untuk menindak ya mafia gas yang seperti itu. Terus dijual dengan harga yang lebih mahal. Dan ini ternyata bukan bisnis kecil-kecilan. Baru-baru ini nih, polisi merazia tempat pengoplosan gas di Sukabumi, Cianjur, dan Bogor. Mereka tuh nangkep pelakunya, bongkar tempat oplosannya. Dan kalian tahu gak berapa banyak yang mereka amankan? Ratusan tabung gas bro. Di Sukabumi aja nih, 354 tabung gas 3 kg kosong. Ternyata ditemukan di tempat oplosan. Mereka tuh pindahin ke tabung yang lebih besar. Dijualnya lebih mahal. Dan untungnya sampai 11 juta per hari. Cianjur lebih gokil lagi. Pelaku udah ngejalanin bisnis ini dari tahun 2024. Dan dalam 1 bulan aja nih, mereka udah ngantongin keuntungannya 432 juta rupiah. Mereka tuh pasti kaya raya dari subsidi yang harusnya buat rakyat. Nah, itu ya, jelas ya. Udah beberapa video kita tampilkan, silahkan ketik komentar kalian terkait video yang udah kita tampilkan tadi ya. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Saya Akbar CK, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, bye-bye.